4646. Mereka yang mahir dalam hukum luar angkasa mahir melarikan diri, jadi mereka secara alami pandai mengejar. Meskipun Blood Crow telah menghilang, jika Yang Kai bersikeras untuk mengejarnya, dia bisa melupakan untuk melarikan diri. Yang Kai tidak segera mengejarnya, malah tiba di depan Su Wang. Dua luka di dada dan perut orang ini mengeluarkan banyak darah, dan wajahnya sedikit pucat. Selain itu, ada juga energi darah merah gelap menyerang luka-lukanya, mengebor ke dalam tubuhnya seperti ular roh, terus-menerus melahap esensi darah Su Wang untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun Su Wang mencoba yang terbaik untuk menekannya, itu pasti akan membutuhkan waktu untuk mengeluarkan kekuatan dao darah yang aneh ini. Saudara muda, mengejar musuh lebih penting, jangan khawatir tentang saya. Su Wang mengangkat kepalanya dan berkata. Yang Kai mengangguk ringan, kakak senior Su, hati-hati. Su Wang menyeringai padanya, kulit kakak senior tebal, dia tidak akan mati. Kamu pergi dulu, aku akan datang nanti. Petik 2. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengejar Blood Crow yang melarikan diri. Blood Crow telah memahami evolusi hebat, Blood Shine Scripture, dan memiliki kultivasi Blood Dao yang tak terduga. Teknik melarikan diri Blood Dao-nya juga tak tertandingi, tetapi di hadapan hukum luar angkasa, kecepatannya masih di bawahnya. Meskipun dia telah melarikan diri selama beberapa lusin napas, terus-menerus mengubah arah untuk membingungkan Yang Kai, dia masih tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Yang Kai. Sehari kemudian, di kedalaman Sateret Heaven, mereka berdua sekali lagi terlibat dalam pertempuran hebat. Blood Crow telah kalah dalam pertempuran sebelumnya dan tahu bahwa dia bukan lawan Yang Kai, jadi ketika dia bertarung lagi, momentumnya tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan situasinya genting. Tepat ketika Yang Kai hendak membunuhnya, Blood Crow tiba-tiba mengatupkan giginya dan sosoknya berkedip, berubah menjadi 3. Bukan hanya sosoknya yang persis sama, bahkan auranya pun sama, masing-masing memegang sepasang bilah kupu-kupu. 3 gagak darah membentuk segitiga dan menyerang Yang Kai bersama-sama. Yang Kai mengangkat tombaknya untuk memblokir serangan dan mundur beberapa puluh kilometer. Ketika dia melihat ke atas lagi, ketiga Blood Crows telah berubah menjadi 3 garis cahaya dan melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Tidak hanya itu, 3 Blood Crows juga terbelah menjadi 3. Kali ini, ada 9 Blood Crows. Bahkan dengan pengalaman luas Yang Kai, dia tidak bisa menahan kerutan saat Divine Sense-nya menyebar seperti air pasang, tetapi dia tidak dapat membedakan mana dari 9 Blood Crows yang asli dan mana yang palsu. Teknik rahasia Blood Crow benar-benar mencengangkan. Kitab suci darah bersinar yang tak dapat dipadamkan evolusi hebat benar-benar mendalam. Tanpa membuang banyak waktu, Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengejar Blood Crow terdekat. Karena dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu, dia akan membunuh ke-9 Blood Crows. Putaran pengejaran lainnya pun terjadi. Sebulan kemudian, 8 Blood Crows semuanya mati di bawah Azure Dragon Spear Yang Kai, hanya menyisakan 1 dari mereka yang masih melarikan diri. Yang Kai tidak berpikir bahwa keberuntungannya seburuk itu. Membunuh 8 dari 9 sebenarnya memberi Blood Crow kesempatan untuk bertahan hidup. Dia hanya bisa menebak bahwa teknik rahasia untuk berubah menjadi 9 tubuh, semuanya nyata dan palsu pada saat yang sama. Dengan kata lain, selama salah satu dari 9 Blood Crows masih hidup, dia tidak akan mati. Setelah 5 hari lagi, Yang Kai akhirnya menyusul Blood Crow terakhir. Setelah pertempuran sengit, gagak darah tidak dapat melawan, dan pada saat kritis hidup dan mati, tubuhnya meledak, berubah menjadi gagak berwarna darah yang terbang ke segala arah. Meskipun Yang Kai mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, masih sulit baginya untuk menghentikan pelarian mereka. Meskipun Yang Kai berada di atas angin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Metode penyelamatan hidup Blood Crow benar-benar tidak ada habisnya, memperluas wawasannya. Dia pasti orang yang paling sulit untuk dibunuh. Kehampaan itu sunyi. Di atas provinsi roh hancur, wajah Blood Crow dipenuhi amarah saat dia menelan pil Open Heaven untuk mengisi kembali konsumsinya. Baik dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia tidak pernah begitu menderita. Dia juga telah dikejar oleh Master tahap Open Heaven Orde ke-7 sebelumnya, tetapi bahkan Master Orde ke-7 dari surga iblis segudang itu tidak mampu memaksanya ke keadaan seperti itu. Namun, Yang Kai, yang hanya Orde ke-6, telah menunjukkan kepadanya arti hidup yang sebenarnya. Meskipun Blood Dao luar biasa, Space Dao bahkan lebih dalam, Blood Crow tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika menghadapi seseorang yang mahir dalam Space Dao. Dia diam-diam bersukacita bahwa Master Orde ke-7 Myriad Demons Heaven yang mengejarnya tidak mahir dalam hukum luar angkasa, jika tidak, bagaimana dia bisa selamat?
Setelah melarikan diri untuk waktu yang lama, Bloodcrow telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang telah menghabiskan banyak kekuatannya, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Pada saat ini, aura Bloodcrow rendah dan kekuatannya kurang dari 50% dari puncaknya. Beberapa garis cahaya tiba-tiba muncul dalam pandangannya dan terbang ke arahnya. Bloodcrow telah dikejar oleh Yang Kai baru-baru ini dan telah menjadi burung yang ketakutan. Begitu dia melihat seberkas cahaya ini, hatinya bergetar dan dia secara naluriah mencoba melarikan diri. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukan Yang Kai, tetapi beberapa kultivator yang datang ke Sateret Heaven bersama. Meskipun tidak banyak orang di kedalaman Sateret Heaven, pasti ada beberapa, terutama mereka yang berasal dari kekuatan kelas 2. Karena tempat ini pernah menjadi tempat di mana banyak master kuno dan master tertinggi telah bertarung sampai mati, master Open Heaven tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Belum lagi harta yang mereka tinggalkan setelah kematian mereka, bahkan surga gua semesta dan surga semesta pun tidak sedikit jumlahnya. Namun, ini awalnya adalah dunia semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi yang telah diubah menjadi surga gua alam semesta atau surga alam semesta setelah kematian mereka, jadi pintu masuk mereka sangat tersembunyi. Surga gua tanpa bayangan yang pernah dimasuki Yang Kai adalah salah satunya. Kekuatan kelas kedua tidak dapat dibandingkan dengan puncak dari 3000 dunia, jadi surga semesta dan surga gua semesta yang tersembunyi di surga yang hancur secara alami sangat menarik bagi mereka. Jika mereka dapat menemukan pintu masuk, mereka akan dapat memonopoli sumber daya surga semesta atau surga gua semesta, warisan Open Heaven tingkat tinggi. Sejak zaman kuno, ada banyak sekte yang mendapat manfaat besar dari Sateret Heaven, memungkinkan kekuatan sekte mereka melambung. Dengan demikian, banyak sekte kelas kedua di 3000 dunia telah mengirim master mereka ke surga hancur untuk menjelajahi tempat ini selama bertahun-tahun dengan harapan mendapatkan panen. Pembukaan surga gua monster darah dapat menarik perhatian 3000 dunia, dan banyak Paradise dan Cave Heaven akan memungkinkan murid-murid mereka untuk memasukinya untuk mendapatkan pengalaman, belum lagi kekayaan yang tersembunyi di surga yang hancur ini. Pada saat ini, jumlah kultivator yang terbang menuju Bloodcrow semuanya adalah kultivator dari angkatan kelas 2. Ada total 4 kultivator tahap Open Heaven Orde kelima, 3 pria dan 1 wanita. Bloodcrow telah dikejar oleh Yang Kai selama ini, jadi dia sangat berhati-hati dalam menyembunyikan auranya. Selain itu, dia juga seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi ketika mereka berempat terbang, mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah mendarat, mereka berempat melihat Bloodcrow yang wajahnya sepucat kertas. Sateret Spirit Province tidak besar, hanya radius selusin kilometer, jadi sulit untuk tidak melihatnya. Mereka berempat sedikit terkejut, dan lelaki tua yang memimpin menatap Gagak Darah dengan waspada. Sateret Heaven adalah tempat tanpa hukum, dan di tempat ini, tidak peduli apa latar belakang seseorang, kekuatan adalah hal yang paling penting. Setiap tahun, murid-murid dari berbagai Cave Heaven Paradise akan mati di sini, dan bahkan jika Cave Heaven Paradise di belakang mereka ingin membalas dendam murid-murid mereka, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang telah membunuh mereka. Di tempat seperti itu, mereka yang berani bertindak sendiri secara alami tidak biasa-biasa saja. Ekspresi panik tepat waktu di wajah Bloodcrow menyebabkan 4 orang yang waspada menjadi tenang. Mata seorang pria paruh baya di antara keempatnya berkedip saat dia tersenyum dan berjalan menuju Bloodcrow, bertanya dengan hangat, apakah teman ini terluka? Petik 2. Bloodcrow, yang sedang duduk bersila, tegang dan mengangguk tanpa terasa. Senyum pria paruh baya itu semakin hangat, teman, jangan panik, ini adalah si Deye, seorang ahli penyembuhan. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda melihatnya. Meski begitu, si Deye tidak peduli apakah Bloodcrow berpikiran atau tidak, mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya. Tampaknya tidak bisa melawan, Bloodcrow ditangkap oleh si Deye. Pada saat berikutnya, sosok si Deye tiba-tiba membeku di tempat saat kabut berdarah bergegas ke arahnya dan memasuki 7 lubangnya. Sudut mulut Bloodcrow melengkung, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun, mengeluarkan suara yang nyaman seolah-olah dia sedang minum air dingin. 3 orang lainnya secara alami melihat apa yang direncanakan si Deye, tetapi mereka tidak mencoba menghentikannya. Sebagai seseorang yang baru saja tiba di Sateret Heaven, mungkin mereka masih memiliki prinsip untuk tidak menyerang orang lain kecuali mereka diserang, tetapi selama mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, jelas bahwa sifat manusia dapat terdistorsi. Membunuh dan merampok adalah kejadian biasa. Si Deye menghadap mereka bertiga dan kabut berdarah juga terhalang oleh sosoknya, sehingga mereka bertiga tidak menyadarinya sama sekali.
Setelah beberapa saat, melihat si Deye tidak mengeluarkan suara, bahkan tubuhnya kaku, satu-satunya wanita akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan sedikit mengernyit, dengan lembut memanggil, Kakashi. Petik 2. Si Deye tidak menjawab. Ekspresi lelaki tua yang memimpin menjadi dingin ketika niat membunuhnya tiba-tiba meletus, ada yang salah. Begitu dia selesai berbicara, suara cekikikan yang aneh terdengar, seolah-olah seekor burung gagak berbisik di telinganya. Sosok kekar si Deye tiba-tiba tertutup lapisan kabut darah merah tua, dan segera setelah itu, dia menjadi genangan darah, pakaiannya dengan cepat terkorosi oleh darah. Pria berwajah pucat itu perlahan berdiri pada saat ini, jubahnya berkibar tertiup angin saat aura tahap Open Heaven Orde ke-6 terungkap. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot seteguk darah sebelum menelannya utuh. Wajah pucatnya dengan cepat mendapatkan kembali warna saat dia menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang. Aku akhirnya mendapatkan beberapa Yuan Qi. Petik 2. Ekspresi lelaki tua yang memimpin berubah drastis saat dia menyebutkan nama yang menyebabkan dua lainnya gemetar, Blood Crow Divine Monarch. Para kultivator yang tinggal di Satellite Heaven secara alami mendengar nama Blood Crow Divine Monarch. Selama bertahun-tahun, kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh olehnya, dan dikabarkan bahwa dia mahir dalam dao darah. Mereka yang menjadi sasarannya semuanya disuling menjadi darah dan digunakan sebagai suplemen. Bagaimana orang-orang ini bisa membayangkan bahwa mereka akan tiba-tiba bertemu dengan iblis yang begitu hebat di Provinsi Roh Hancur? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa iblis besar yang terkenal jahat ini sebenarnya menunjukkan kelemahan kepada musuh-musuhnya, dengan sengaja memikat salah satu dari mereka untuk menyerang dan memurnikannya. Ada desas-desus bahwa Blood Crow Divine Monarch memiliki beberapa Blood Servant di sekelilingnya sepanjang tahun, masing-masing di Orde ke-6. Salah satu dari mereka tidak akan cocok untuk mereka, jadi mengapa tidak satupun dari mereka yang muncul? 4647. Yang dikabarkan tidak terlihat dimanapun, dan Blood Crow Divine Monarch sendiri tampaknya menderita luka berat. Jelas bahwa dia telah melakukan pertempuran hebat dengan beberapa master yang kuat, jika tidak, dengan metodenya, bagaimana dia bisa menampilkan tampilan seperti itu sekarang? Dalam sekejap, lelaki tua yang memimpin dengan tegas menyatakan, dia terluka, mari kita serang bersama. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi menghadapi karakter yang begitu ganas, jika dia benar-benar mencoba melarikan diri, dia hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika mereka bertiga bekerja bersama, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada puncaknya, Blood Crow Divine Monarch secara alami bukan lawan mereka, tetapi Blood Crow yang terluka parah mungkin tidak berminat untuk bertarung dengan mereka. Harus dikatakan bahwa kepribadian lelaki tua itu sangat menentukan. Dibandingkan ketika dia masih muda, dia juga seseorang yang berani bertarung, jadi ketika dia berteriak, dialah yang pertama menyerang Blood Crow. Reaksi wanita itu setengah berdetak lebih lambat, tetapi dia dengan cepat mengejar dan melepaskan kemampuan ilahi yang mempesona. Di sisi lain, pria lain yang masih hidup memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia berbalik dan melarikan diri bahkan tanpa mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sosok Blood Crow tetap tidak bergerak, membiarkan dua Divine Abilities mendarat di tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya berubah menjadi kabut berdarah saat dia terkekeh. Jika kalian berempat baru saja menyerang bersama, raja ini mungkin benar-benar menderita kekalahan yang menyedihkan. Tapi sekarang, dua Ordo kelima berani bertindak begitu lancang di depan raja ini. Begitu dia selesai berbicara, awan darah di bawahnya melonjak ke arah pria tua dan wanita itu. Wanita itu berteriak ketakutan dan pria tua itu panik. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih tidak dapat melarikan diri dari nasib ini dan langsung diselimuti oleh awan darah. Sesaat kemudian, awan darah kembali ke tubuh gagak darah, dan sosok lelaki tua dan wanita itu tidak terlihat dimanapun. Bahkan pakaian mereka telah benar-benar terkorosi, hanya menyisakan dua cincin luar angkasa yang tampaknya telah dibaptis oleh angin dan embun beku. Wajah Blood Crow menjadi lebih cerah saat dia menjilat bibirnya dan berbisik, tidak cukup, tidak cukup. Melihat ke arah pria yang melarikan diri itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Sesaat kemudian, pria itu diblokir oleh Blood Crow. Wajahnya sepucat kertas saat dia berlutut dan bersujud, Divine Monarch, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Petik 2. Blood Crow terkekeh pelan, tapi raja ini sangat lapar. Jika aku melepaskanmu, apa yang akan terjadi padaku? Pria itu terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat pulih dan berteriak, jika Raja Ilahi ingin menambah kekuatannya, saya tahu tempat di mana ada banyak orang. Raja Ilahi bisa pergi ke sana. Petik 2. Blood Crow mengangkat alisnya. Oh,
Pria itu dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Blood Crow sebelum dengan hati-hati beralih ke Blood Crow, yang rendahan ini bersedia untuk tunduk kepada Raja Ilahi dan akan mengikuti jejak Raja Ilahi di masa depan. Petik 2. Blood Crow sedikit mengangguk, kamu terlalu baik. Pria itu dengan hati-hati menatap Blood Crow dengan senyum menyanjung. Karena kamu sangat tulus, maka bergabunglah dengan raja ini. Raja ini akan memberimu kehidupan abadi. Kabut merah samar menyebar seperti dua sungai panjang yang melilit pria itu. Dengan teriakan, semuanya kembali normal. Blood Crow mengambil kembali kabut darah dan menstabilkan aura kacaunya. Beberapa hamba darah keenam yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama beberapa dekade terakhir semuanya mati dalam pertempuran. Jika bukan karena pengejaran Yang Kai yang tanpa henti, dia tidak akan keberatan menerima Blood Servant lain dan mengolahnya dengan baik. Agaknya, tidak butuh waktu lama untuk mencapai Orde ke-6 dan menjadi asistennya yang cakap. Namun, Yang Kai seperti belatung yang menempel di tulangnya, tidak bisa melarikan diri. Dia sendiri sangat membutuhkan pemulihan kekuatannya, jadi bagaimana dia bisa membuang waktu untuk berbicara omong kosong hanya dengan Orde ke-5. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah tempat tertentu di langit. Menurut apa yang dikatakan pria itu sebelum dia meninggal, ada banyak kultivator Open Heaven Stage berkumpul ke arah itu, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang penting. Mereka berempat awalnya menyelidiki tempat ini, tetapi sayangnya, mereka telah menghadapi sekelompok musuh, dan kekuatan mereka lebih rendah, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu Blood Crow Divine Monarch di sini dan benar-benar musnah. Blood Crow tidak terlalu tertarik dengan apa yang ditemukan oleh kelompok orang ini, dia lebih tertarik pada mereka. Para kultivator Open Heaven Stage itu semuanya adalah makanan lezat baginya. Tentu saja, jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan apa yang mereka temukan, Blood Crow tidak akan keberatan. Sosoknya berkedip saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setengah jam kemudian, Yang Kai terbang dan mendarat di Provinsi Roh Hancur. Setelah memeriksa sekelilingnya, dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan jejak seni rahasia darah Dao digunakan di sini, jadi jelas bahwa gagak darah telah berada di sini untuk waktu yang singkat. Dia tidak tahu siapa yang begitu sial telah bertemu dengannya, tetapi hasilnya jelas. Sepanjang jalan, Yang Kai hampir kehilangan jejak Blood Crow, tetapi karena dia telah menemukan jejak Blood Dao Secret Art di sini, itu berarti dia mengejar ke arah yang benar. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai terbang lebih dalam ke kehampaan. Beberapa jam kemudian, pemandangan yang masuk ke mata Yang Kai membuatnya sedikit terkejut. Pada titik tertentu dalam kehampaan, hanya ada beberapa sosok atau setidaknya 200 kultivator Open Heaven Stage berkumpul dalam kelompok 3 atau 5. Orang-orang ini tersebar dalam radius beberapa lusin kilometer, tampaknya melakukan sesuatu. Namun, Yang Kai merasakan jejak aura darah Dao di sini. Gagak darah ada di sini. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi Yang Kai terus-menerus mengejar wanita jalang ini dan telah bertarung beberapa kali dengannya, jadi persepsinya tentang aura darah Dao sangat tajam. Bahkan jika Blood Crow sengaja menekannya, bagaimana dia bisa bersembunyi darinya? Mata Yang Kai menyapu kerumunan dan seringai muncul di wajahnya. Apakah dia mencoba menghilang di antara kerumunan sehingga dia tidak bisa menyelidikinya? Harus dikatakan bahwa tindakan Blood Crow sangat berani dan efektif. Karena ketika Yang Kai menyapu matanya ke 200 kultivator Open Heaven Stage, dia tidak dapat menemukan jejak Blood Crow. Sebaliknya, kedatangannya telah menarik perhatian banyak orang, dan beberapa Divine Sense yang tidak jelas bahkan melewatinya. Dalam kehidupan ini, Raja Ilahi Gagak Darah tidak hanya mengumpulkan banyak pengalaman dan metode dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia juga telah memahami kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar yang awalnya milik Raja Ilahi Monster Darah. Dikatakan bahwa ketika kitab suci bersinar darah ini dikultivasikan secara ekstrim, itu dapat memungkinkan seseorang untuk bangkit kembali dari setetes darah, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Yang Kai juga secara pribadi menyaksikan banyak metode untuk melarikan diri, dan metode ini benar-benar tidak ada habisnya, jadi metode penyembunyiannya jelas tidak buruk. Pada saat berikutnya, mata Yang Kai mendarat pada seorang pria muda berjubah putih dan alisnya sedikit berkerut. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan rasa jijik dan hina yang tak terselubung. Saat mata mereka bertemu, seolah-olah mereka memiliki perseteruan darah. Yang Kai ingat orang ini. Setelah mengirim Wukuang pergi di Sateret Heaven Star City, dia telah melihat pemuda berjubah putih ini ketika dia melihat ke bawah dari jendela lantai 2. Pada saat itu, Yang Kai merasakan penolakan yang tidak dapat dijelaskan. Saat itu, dia mengira itu karena dia terpengaruh oleh keadaan pikirannya,
tetapi untuk kedua kalinya mereka bertemu, itu masih sama. Pria muda itu ditemani oleh seorang gadis muda yang tampak seperti pelayan wanita. Berdiri di belakang pemuda itu, dia memamerkan taringnya pada Yang Kai seperti harimau ganas. Yang Kai menarik kembali pandangannya, tidak dapat memahami mengapa dia merasa sangat jijik dan memusuhi orang asing. Menenangkan dirinya, Yang Kai berjalan menuju Open Heaven Stage terdekat dan bertanya sambil tersenyum, "Saudaraku, untuk apa semua orang berkumpul di sini?" Petik 2. Lebih dari 200 Master Open Heaven Stage telah berkumpul di sini, jadi jelas bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, Yang Kai datang ke sini untuk mengamati sebentar tetapi tidak melihat apa-apa, jadi dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Aura orang yang ditanyai tidak jelas, dan kultivasinya tidak terlihat. Dari kelihatannya, dia adalah seorang pria kekar yang sedang menatap suatu titik di langit dengan mata terbuka lebar. Setelah diinterupsi oleh Yang Kai, dia segera menatapnya dengan tidak senang. "Tunggu dan lihat saja, mengapa mengajukan begitu banyak pertanyaan?" Yang Kai mendengus. Pria kekar itu tidak menggunakan kekuatannya dan auranya tidak terlihat jelas, jadi Yang Kai tidak bisa mengetahui peringkat lawannya. Namun, dia baru saja bergegas dengan aura tahap Open Heaven Orde ke-6-nya. Menghadapi Orde ke-6, pria kekar itu masih berani bertindak begitu arogan. Jelas, dia juga Orde ke-6, atau dia tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dan Open Heaven Stage di sini jelas tidak terbatas pada pria kekar saja. Yang Kai menjadi lebih penasaran. Harta macam apa yang ada di sini yang bisa menarik perhatian begitu banyak kultivator Open Heaven Stage? Untuk sementara waktu, Yang Kai tidak dapat menemukan Blood Crow, dia juga tidak bisa bertanya tentang 200 orang di depannya, jadi dia hanya duduk bersila dan mengamati situasinya. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada gerakan, tetapi jumlah lebih dari 200 orang tiba-tiba meningkat menjadi 300. Beberapa hari terakhir ini, banyak kultivator Open Heaven Stage telah bergegas dari segala arah, tidak diragukan lagi telah menerima semacam berita. Banyak dari mereka memasang ekspresi bersemangat, jelas mengantisipasi sesuatu. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya dengan takjub. Dia telah lama mendengar bahwa ada banyak kultivator Open Heaven Stage di Sateret Heaven, tetapi dia belum menemukan banyak dari mereka dalam perjalanannya menuju kemampuan ilahi angin astral, jadi dia pikir rumor itu dilebih-lebihkan. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu itu benar, tetapi Sateret Heaven terlalu besar, jadi sulit baginya untuk bertemu siapapun sendirian. Beberapa hari kemudian, aliran cahaya terbang dari jauh. Merasakan aura familiar ini, Yang Kai segera menoleh. Pendatang baru itu berhenti sejenak dan juga melihat Yang Kai. Dalam sekejap, dia muncul di sampingnya. Yang Kai sedikit mengangguk. Orang ini tidak lain adalah Su Wang dari Bright King Heaven. Orang ini perlu memulihkan diri setelah Blood Crow melarikan diri, jadi dia membiarkan Yang Kai pergi terlebih dahulu sebelum dia tiba. Namun, Yang Kai telah mengejar Blood Crow Divine Monarch selama puluhan ribu kilometer, tetapi masih sulit baginya untuk mengejar. Su Wang menghela nafas dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan begitu banyak orang di sini. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Saya tidak tahu." Su Wang tertegun, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Gagak darah ada di sini." Petik 2. N. Alis Su Wang terangkat saat dia mengingat kehilangan besar yang dia derita di tangan Blood Crow. Wajahnya dipenuhi amarah, dia mulai mencari-cari dengan agresif. "Aku tidak bisa menemukannya, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan dirinya, hanya aura samar yang keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Su Wang mengerutkan kening, mengetahui bahwa Blood Crow ada di sini tetapi tidak dapat menemukan jejaknya, menyebabkan dia sangat kesal. "Tunggu," Yang Kai berkata dengan ringan, "tunggu dia untuk mengekspos dirinya sendiri." Petik 2. Tepat ketika Su Wang hendak berbicara, sedikit fluktuasi hukum luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan, diikuti oleh titik hitam seukuran kacang. Dalam sekejap, ratusan kultivator Open Heaven Stage yang menunggu di sini semua menjadi bersemangat saat mereka menatap titik hitam dengan rakus. 4648. Di bawah pengawasan semua orang, titik hitam di kehampaan perlahan meluas hingga seukuran kepalan tangan bayi. Dari titik hitam ini, aura dunia semesta menyebar. Yang Kai mengangkat alisnya, akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Su Wang juga berseru, "Surga gua alam semesta." Titik hitam yang tiba-tiba muncul di kehampaan sebenarnya adalah pintu menuju surga gua semesta tertentu. Alam semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi, berubah dari ilusi menjadi padat. Ketika tubuh dihancurkan, jika alam semesta kecil tidak runtuh, akan ada kesempatan untuk melestarikannya.
Dunia semesta kecil yang ditinggalkan setelah kematian tahap Open Heaven Orde ke-7 disebut surga alam semesta, sedangkan Orde ke-8 dan Orde ke-9 disebut surga gua alam semesta. Alam semesta yang luas, 3.000 dunia, dan grid domain yang tak terhitung jumlahnya. Grid domain manapun dapat memiliki surga semesta dan surga gua semesta, tetapi sulit untuk menemukannya. Namun, jika seseorang mengatakan domain besar mana yang memiliki jumlah surga alam semesta atau surga gua semesta terbesar, itu pastilah surga hancur. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana banyak master hebat bertarung di zaman kuno dan Open Heaven tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Banyak sekte dan kekuatan di dunia, terutama pasukan kelas 2, memiliki tim yang mencari surga hancur sepanjang tahun, berharap menemukan pintu tersembunyi itu. Sebelum Yang Kai datang ke Shattered Heaven, dia juga memikirkan apakah dia akan dapat menemukan sesuatu secara kebetulan, tetapi dia hanya memikirkannya sejenak dan tidak memiliki harapan. Shattered Heaven telah ada selama bertahun-tahun sehingga mudah bagi orang lain untuk menemukan keberadaannya. Mereka yang tidak ditemukan secara alami menyembunyikan diri mereka secara mendalam. Shattered Heaven begitu luas sehingga bahkan jika Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, dia belum tentu bisa mendapatkan apapun. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam perjalanan mengejar Blood Crow, dia benar-benar akan melihat pintu ke surga gua semesta. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 setelah dia meninggal, dan itu berisi semua peninggalan master itu. Belum lagi Open Heaven tingkat menengah, bahkan Open Heaven tingkat tinggi akan tergoda. Tepat ketika Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, titik hitam itu meluas hingga seukuran telapak tangan, dan di depan mata semua orang, pintu masuk ke surga gua semesta tiba-tiba tertutup dan menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Yang Kai dan Su Wang sama-sama memasang ekspresi terkejut. Pria kekar yang baru saja ditanyai oleh Yang Kai telah menatap pintu dengan penuh harap, seluruh tubuhnya tampaknya siap untuk menyerang setiap saat, tetapi sekarang pintu itu tiba-tiba menghilang, pria kekar itu tidak bisa menahan diri. Mendesah dan mengutuk, mendengarkan makna di balik kata-katanya, sepertinya situasi ini telah terjadi lebih dari sekali, tetapi setiap kali, pintu itu tidak sepenuhnya terbuka. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa tempat ini menarik begitu banyak orang. Jelas bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pintu surga gua semesta ini akan terbuka, tetapi tidak dapat dibuka sepenuhnya sekaligus, menyebabkan berita menyebar dan kultivator Open Heaven Stage secara bertahap berkumpul. Mereka semua sedang menunggu saat pintu akan terbuka sepenuhnya sebelum masuk dan menjarah. Jika saudara junior mengambil tindakan, bisakah kamu membukanya dengan paksa? Su Wang diam-diam bertanya. Yang Kai terdiam sesaat sebelum mengangguk, ini akan membutuhkan usaha. Su Wang mengangkat alisnya, saudara muda luar biasa. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan bertanya, apakah kakak senior Su mengenal saya? Kata-kata ini agak aneh. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja berpisah di luar kemampuan ilahi angin astral dan bahkan bertukar nama, tetapi Su Wang tahu apa yang dia tanyakan. Dengan senyum tipis, dia berkata, ketika saya pertama kali mendengar nama saudara junior, saya merasa agak akrab, tetapi setelah melihat metode saudara junior, saya akhirnya ingat bahwa selama pertukaran Yin Yang Heaven Dao, ada seorang pria yang menyebabkan beberapa Cave Heaven Paradise ditutupi debu, bahkan membunuh murid inti Tousan Grand Paradise. Petik 2. Beberapa tahun yang lalu, berita tentang pohon dunia di Starbound dari wilayah High Heaven menyebar seperti api. Meskipun Su ini tidak terlalu peduli dengan dunia luar, dia telah mendengar sedikit tentangnya. Jika hanya itu yang ada, maka tidak apa-apa. Ada miliaran makhluk hidup di dunia ini, dan tidak ada kekurangan orang dengan nama yang sama. Namun, dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6, bahkan monster tua seperti Blood Crow, yang telah bereinkarnasi, bukanlah tandingannya. Jika saya masih tidak dapat mengetahui siapa saudara junior itu, maka saya bodoh jika memanggil saya seseorang dari Bright King Heaven. Petik 2. Yang Kai mengangguk ringan. Su Wang terkejut, apakah Anda benar-benar Yang Kai dari Voidland? Yang Kai tertawa, bukankah kakak senior sudah menebak? Su Wang menamparkan dahinya dan menyeringai, saya hanya menebak-nebak, saya tidak berharap itu benar. Tiba-tiba, matanya terbakar, saya mendengar Anda membunuh Zhuo Kuanhui. Benarkah itu? Yang Kai berkata, itu benar, tapi aku tidak sendirian. Su Wang mengangguk dan berkata, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, mampu membunuh Orde ke-7 dengan Orde ke-6 sudah cukup mengejutkan. Karena kamu lebih kuat dariku, bukankah aku harus memanggilmu kakak senior? Petik 2. Saat dia mengatakan ini, wajah Su Wang menjadi agak malu. Ketika dia pertama kali bertemu Yang Kai, dia telah menganggap dirinya sebagai kakak senior,
Karena mereka berdua adalah Orde ke-6, selain mereka yang juga berasal dari berbagai Cave Heaven dan Paradise, tidak mungkin orang lain menjadi lawannya. Sekarang dia tahu bahwa Yang Kai adalah Yang Kai, terlalu memalukan untuk memanggilnya kakak senior. Yang Kai tersenyum, dalam hal usia, kakak senior Su jelas lebih tua. Petik 2. Su Wang memutar matanya, katakan saja bahwa bakatku tidak sebagus milikmu. Dia juga orang yang bisa mengambil barang sambil berbaring. Yang Kai tidak peduli dengan apa yang mereka sebut satu sama lain, jadi dia secara alami tidak peduli. Ekspresi Su Wang menjadi serius saat dia menatap tempat di mana pintu itu pernah muncul dan bertanya, aku ingin tahu senior mana yang meninggalkan surga gua semesta ini. Apakah saudara junior ingin membukanya? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya, dengan begitu banyak orang yang menonton, jika kita bertindak gegabah, kemungkinan besar kita akan menimbulkan kemarahan publik, jadi yang terbaik adalah menunggu dan melihat. Terlebih lagi, saya tidak tahu di mana Blood Crow bersembunyi. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam, situasinya tidak akan baik. Petik 2. Su Wang mengangguk setuju. Keduanya menunggu dalam diam. Beberapa hari kemudian, pintu itu muncul lagi. Terakhir kali membesar hingga seukuran telapak tangan, tiba-tiba menghilang, tapi kali ini membesar hingga seukuran wastafel. Yang Kai tidak tahu berapa kali pintu ini muncul, tetapi dari kelihatannya, pintu itu semakin besar setiap kali. Alasan mengapa orang-orang yang berkumpul di sini tidak bergerak adalah karena pintunya tidak cukup besar untuk mereka lewati, dan jika mereka mencoba memaksa melewatinya, kemungkinan besar akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, menurut situasi ini, paling banyak akan ada 2 kali lagi sebelum pintu dapat dibuka dan pertempuran sengit akan pecah. Gagak darah bersembunyi di sini, tidak bergerak atau mengungkapkan auranya, jelas mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari pengejaran Yang Kai. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Vitalitas orang ini sangat kuat sehingga Yang Kai sudah mengalaminya. Jika dia tidak bisa membunuhnya kali ini, akan sulit untuk membunuhnya setelah dia pulih. Meskipun mereka berdua memiliki dendam, Blood Crow adalah orang yang paling menderita. Jika Yang Kai tidak merusak rencananya saat itu, Blood Crow pasti sudah berhasil menyempurnakan Blood Monster Divine Palace dan mendudukinya. Pada saat itu, dengan sumber daya yang tersimpan di seluruh Blood Monster Cave Heaven sebagai tulang punggung, dia akan dapat memulihkan kekuatannya secara perlahan. Secara alami, itu akan lebih baik daripada berkeliaran di surga yang hancur. Dari sudut pandang Yang Kai, tidak perlu melawannya sampai mati. Namun, Yang Kai telah mengarahkan pandangannya pada kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi hebat. Dia juga telah memahami beberapa tulisan Bloodshine Scripture di Blood Monster Cave Heaven, jadi dia sangat menyadari betapa mendalam dan kuatnya seni rahasia ini. Sayangnya, prasasti ini tidak lengkap, jadi dia tidak dapat melihat esensi penuh dari seni rahasia ini. Kitab suci bersinar darah adalah teknik kultivasi dao darah, dan jika seseorang dapat memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan ras naganya. Dia tidak hanya akan mendapat manfaat darinya, tetapi ras naga di tanah Void juga akan mendapat manfaat darinya, dan bahkan roh ilahi lainnya akan dapat menemukan jalan keluar dari teknik kultivasi ini. Mirip dengan Su Jiuyin, jalur kultivasi roh ilahi murni berbeda dari seorang kultivator. Jalan kultivasi roh ilahi selalu untuk meningkatkan garis keturunan seseorang, semakin kuat garis keturunannya, semakin kuat kekuatannya. Bagi roh ilahi dari tanah kekosongan, kitab suci bersinar darah akan sangat membantu bahkan jika itu bukan kunci untuk membuka belenggu garis keturunan mereka. Karena itu, jika dia bisa menangkap Blood Crow, Yang Kai tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Sayangnya, kemampuan orang ini untuk mempertahankan hidupnya dan melarikan diri adalah yang terbaik, tidak lebih lemah dari miliknya, menyebabkan upayanya sebelumnya gagal. Setelah beberapa hari, pintu terbuka lagi, dan itu jelas lebih besar dari sebelumnya. Dari kelihatannya, situasinya persis seperti yang diperkirakan Yang Kai. Jika ada waktu berikutnya, pintu akan memungkinkan para kultivator untuk melewatinya. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Banyak kultivator Open Heaven Stage yang berkumpul di sini juga memikirkan hal ini, jadi beberapa ratus orang yang berkumpul di sini secara harmonis tiba-tiba merasa seperti mereka siap untuk bertarung kapan saja, seolah-olah badai mendekat. Mereka semua diam-diam mengedarkan kekuatan mereka, menunggu pintu berikutnya terbuka sebelum bergegas masuk untuk melihat pemandangan tertinggi surga gua semesta. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi lebih tegang, dan dari waktu ke waktu, orang-orang akan menoleh untuk melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat tertentu,
Sekelompok 5 atau 6 orang tiba-tiba melangkah maju dan langsung tiba di tempat pintu dibuka. Su Wang mencibir, bodoh-bodoh. Orang-orang ini tiba-tiba bertingkah seperti ini jelas ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi meskipun orang-orang ini tampaknya cukup kuat, dengan begitu banyak kultivator Open Heaven Stage hadir, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka bertindak seperti ini? Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan memancing kemarahan publik dan disingkirkan lebih awal. Namun, tepat saat suara Su Wang jatuh, 3 kelompok orang lagi tiba-tiba muncul dari segala arah. Ada banyak, ada yang 2, dan ada yang 7 atau 8. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang telah berkumpul di sekitar pembukaan gerbang. Orang-orang ini tampaknya telah mencapai konsensus dan membentuk lingkaran di sekitar pembukaan gerbang. Pada saat berikutnya, mereka semua mengaktifkan aura mereka. Ekspresi semua orang sedikit berubah, bahkan ekspresi Su Wang menjadi serius. Karena di antara 30 atau lebih orang, 7 dari mereka adalah Open Heaven Stage Orde ke-6. Meskipun sisanya bukan Orde ke-6, semuanya Orde ke-5. Orang-orang ini jelas tidak berasal dari keluarga yang sama, setidaknya 5 atau 6 dari mereka. Mereka semua saling mengenal dan diam-diam mencapai kesepakatan untuk saling membantu. Jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka melakukannya, mereka akan mendapatkan keuntungan mutlak, menyebabkan orang-orang yang tersisa menjadi sangat waspada. 4649. Meskipun ada lebih dari 30 orang, 7 di antaranya adalah Orde ke-6, yang lebih dari cukup untuk menimbulkan ketakutan. Melihat sekelompok orang ini berkerumun, orang-orang yang tersisa semuanya memasang ekspresi tidak senang, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Pria kekar yang berdiri tidak jauh dari Yang Kai meludah ke tanah, wajahnya muram saat dia melihat sekeliling pada Yang Kai dan Su Wang sebelum bertanya, bagaimana kalau kita bergabung? Petik 2. Yang Kai tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, jadi Su Wang secara alami tidak tertarik untuk berbicara. Pria berotot itu masih mengira mereka pengecut dan segera menunjukkan ekspresi jijik, dengan orang sepertimu, bahkan jika kamu makan kotoran, kamu tidak akan bisa mengejar panas. Anda ditakdirkan untuk hanya bisa mengambil sisa makanan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan mereka, matanya melihat sekeliling, sepertinya mencari sekutu yang dapat diandalkan. Yang Kai tiba-tiba mendongak dan berbisik, ini akan segera dimulai. Dalam kehampaan, fluktuasi hukum luar angkasa yang sangat lemah muncul. Orang lain mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi dalam persepsi Yang Kai, itu seperti cahaya di malam hari, sangat mencolok. Benar saja, begitu suaranya jatuh, sebuah titik hitam muncul di tempat pintu telah dibuka beberapa kali sebelumnya. Hampir pada saat yang bersamaan, ratusan pasang mata menoleh ke arah titik hitam itu. Pria kekar itu tidak punya waktu untuk mencari sekutu, matanya tertuju pada titik hitam. Titik hitam dengan cepat meluas, mencapai ukuran kepalan tangan dalam sekejap mata. Dilihat dari situasi pembukaan pintu sebelumnya, kali ini sangat mungkin untuk dilewati. 30 atau lebih Master Open Heaven Stage yang untuk sementara membentuk aliansi untuk menempati pintu semuanya mengenakan ekspresi bersemangat dan gugup. Pada saat ini, ke arah tertentu, seorang pria paruh baya yang datang sendirian berjalan maju. Ketika dia mengambil langkah pertama, dia tidak berbeda dari orang biasa. Langkah kedua sudah 2 kali lebih cepat, dan ketika dia mengambil langkah ketiga, dia mempercepat 2 kali lipat lagi. Setelah selusin langkah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah pintu seperti meteor. Tindakannya tidak diragukan lagi menyebabkan 30 atau lebih Master Open Heaven Stage yang telah menempati pintu masuk gerbang menjadi waspada terhadapnya, dan 7 kultivator Orde ke-6 semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Salah satu dari mereka berteriak, "Teman, tolong tenanglah." Tanda seru petik 2. Mereka tidak punya niat untuk menghentikan orang lain memasuki surga gua semesta, mereka hanya ingin masuk dulu. Namun, pada saat ini, pintu belum sepenuhnya terbuka dan seseorang telah keluar untuk memprovokasi mereka, jadi mereka secara alami ingin menghentikannya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan ringan mendorong telapak tangannya ke arah pria paruh baya itu. Serangan telapak tangan ini tidak mengandung niat membunuh dan jelas dimaksudkan untuk memaksa pria paruh baya itu mundur. Pria paruh baya itu menutup telinga terhadap serangan Open Heaven Orde ke-6 ini dan hanya melambaikan lengan bajunya saat dia maju. Kekuatan dunia tanpa batas meledak seperti tsunami, kekuatan Master tahap Open Heaven Orde ke-7 memenuhi seluruh medan perang. Ekspresi Master Orde ke-6 berubah drastis saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa menyapu ke arahnya. Bagaikan layang-layang yang talinya telah dipotong, tubuhnya diterbangkan. Dia tidak hanya terbang keluar,
tetapi semua dari 30 atau lebih orang yang menempati pintu masuk ke pintu juga dikirim terbang. Para kultivator Orde Kelima yang lebih lemah semuanya batuk darah, wajah mereka sepucat kertas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa tahap Open Heaven Orde ke-7 akan bersembunyi di sini. Setelah pria parubaya Orde ke-7 bergerak, lokasi pintu menjadi jelas, dan pada saat dia tiba, pintu telah terbuka sepenuhnya. Orang ini tidak berhenti sejenak dan langsung menghilang. Mengikuti orang ini, beberapa sosok terbang dari segala arah, termasuk seorang wanita tua berambut putih, seorang pemuda tampan, dan seorang wanita anggun. Tanpa kecuali, mereka semua memancarkan aura master tahap Open Heaven Orde ke-7, dan orang-orang ini pada dasarnya datang ke sini sendirian. Ratusan Master Open Heaven Stage yang seharusnya bertarung sampai mati untuk gerbang sekarang seperti burung puyuh di musim dingin, meringkuk di tempat, tidak berani bergerak. Sosok-sosok itu memasuki pintu surga gua semesta satu demi satu dan menghilang. Ketika orang terakhir masuk, pintu tiba-tiba menyusut dan menghilang. Melihat pintu itu menghilang, orang-orang yang tersisa mau tak mau merasa agak kesal. Lagi pula, mereka telah menunggu di sini selama berhari-hari, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Namun, setelah melihat beberapa master tingkat tinggi memasuki surga gua semesta, bahkan jika pintunya masih ada, orang-orang ini mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk masuk. Bukankah mencoba merebut makanan dari mulut High Rank Open Heaven hanya mencari kematian? Yang Kai tercengang, begitu banyak peringkat tinggi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di antara ratusan kultivator Open Heaven Stage berkumpul di sini, akan ada begitu banyak kultivator Open Heaven tingkat tinggi. Su Wang dengan dingin mendengus, mereka semua pengecut yang berjuang di ambang kematian. Mereka tidak pantas mendapatkan reputasi Open Heaven tingkat tinggi. Petik 2. Yang Kai menatapnya, apakah orang-orang ini bukan dari Cave Heaven dan Paradise? Jika orang-orang ini lahir di Cave Heaven Paradise, mereka akan dianggap sebagai senior Su Wang, jadi tidak mungkin baginya untuk memberikan evaluasi yang menghina seperti itu. Su Wang mendengus, bagaimana mungkin ada parasit seperti itu di Cave Heaven dan Paradise? Yang Kai sedikit mengernyit, agak bingung. Su Wang sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan menghela nafas ringan, saudara muda, surga yang hancur tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tempat ini cukup berlumpur, belum lagi beberapa Master Open Heaven Stage Orde ke-7 barusan, bahkan ada Master Open Heaven Stage Orde ke-8. Mendengar ini, Yang Kai sangat terkejut, bagaimana bisa? Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya? Dia tahu tentang bahaya surga yang hancur, tetapi di sini sebenarnya ada kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-7 dan ke-8. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Su Wang, dia tidak akan mempercayainya. Su Wang berkata, mereka hidup mengasingkan diri di sini sepanjang tahun dan biasanya tidak mengungkapkan kultivasi mereka. Orang biasa secara alami tidak tahu tentang ini, tetapi itu adalah fakta bahwa ada banyak Open Heaven tingkat tinggi di surga yang hancur. Petik 2. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah saat dia perlahan berkata, sebenarnya, saya selalu ingin tahu tentang sebuah pertanyaan, saya ingin tahu apakah kakak senior Su dapat menjawabnya. Petik 2. Su Wang menoleh untuk menatapnya, saudara muda, tolong bicara. Di 3000 dunia ini, barisan pasukan dibagi. Pasukan dengan Open Heaven tingkat rendah saja adalah kelas ketiga, sedangkan yang dengan peringkat menengah dapat disebut kelas kedua. Hanya Cave Heaven dan Paradise yang bisa disebut kekuatan kelas atas. Jika itu masalahnya, pasukan kelas 3 suatu hari akan dipromosikan ke kelas 2, dan pasukan kelas 2 juga suatu hari akan dipromosikan ke kelas atas. Lagi pula, bahkan jika pasukan kelas 2 itu tidak memiliki seseorang yang langsung maju ke Orde ke-6, masih ada beberapa yang bisa langsung maju ke Orde ke-5. Selama bertahun-tahun, bahkan tahap Open Heaven Orde ke-5 akan memiliki kesempatan untuk maju ke Orde ke-7. Mengapa pasukan kelas 2 yang saya tahu tidak memiliki kekuatan Orde ke-7? Aku sudah memikirkan ini sejak lama, tapi sayangnya, aku tidak bisa mengetahuinya. Saya kira-kira tahu apa yang ingin ditanyakan oleh saudara junior. Su Wang tersenyum dan berkata, ada desas-desus di dunia bahwa untuk menstabilkan posisi mereka di 3000 dunia, berbagai Cave Heaven Paradise tidak mengizinkan pasukan kelas 2 untuk memiliki Open Heaven pangkat tinggi. Begitu seseorang menerobos ke Open Heaven tingkat tinggi, berbagai Paradise dan Cave Heaven akan menekan mereka atau mencoba untuk memenangkan mereka. Pada akhirnya, Open Heaven tingkat tinggi dari pasukan kelas 2 juga akan menjadi orang-orang dari Paradise dan Cave Heaven. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, rumor tidak bisa dipercaya.
Dengan fondasi yang kuat dari berbagai Paradise dan Cave Heaven, apa bedanya jika Open Heaven Stage Orde ke-7 muncul? Tidak ada alasan bagi mereka untuk bertindak seperti ini dan merusak reputasi mereka. Apakah saudara junior berpikir begitu? Su Wang menatapnya. Yang Kai mengerutkan kening, bukan. Petik 2. Su Wang tersenyum, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa rumor itu benar? Alis Yang Kai berkerut ketika dia tiba-tiba memikirkan pemilik yang sedang berkultivasi terpencil di tanah Void mencoba menerobos ke Orde ke-7. Jika rumor itu benar, bukankah pemilik akan menghadapi situasi di mana dia akan ditekan dan diikat? Jika ini benar, maka Cave Heaven dan Paradise terlalu kecil. Petik 2. Su Wang tersenyum ringan dan bertanya, apakah Anda sangat kecewa dengan apa yang disebut Cave Heaven dan Paradise? Yang Kai berkata dengan ringan, saya tidak pernah memiliki harapan, jadi saya tidak kecewa. Petik 2. Su Wang menghela nafas ringan, saudara muda, desas-desus yang kamu dengar itu benar, tetapi ada juga alasan di baliknya. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ini, tetapi dengan bakat Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa berbagai Cave Heaven dan Paradise tidak bertindak sedemikian rupa karena dominasi mereka atas 3.000 dunia, atau karena mereka takut bahwa kekuatan kelas 2 akan dapat mengancam mereka jika mereka menjadi lebih kuat. Hanya saja mereka memiliki kesulitannya sendiri. Cave Heaven dan Paradise bertindak sedemikian rupa dengan hati nurani yang bersih. Yang Kai mengangkat alisnya tetapi tidak berkomentar. Su Linggong telah memberitahunya bahwa 3.000 dunia bukanlah apa yang dia lihat sebelumnya, dan Su Wang juga mengatakan hal yang sama. Yang Kai tiba-tiba merasa seolah-olah kabut tebal menyelimuti penglihatannya, membuatnya sulit untuk melihat sifat sebenarnya dari bentangan alam semesta yang luas ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pasukan kelas 2 itu tidak memiliki Master Open Heaven tingkat tinggi? Su Wang tertawa ringan, banyak dari mereka yang melakukannya. Seperti yang dikatakan saudara junior, tidak ada kekurangan talenta Orde kelima di antara mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan beberapa Master tahap Open Heaven tingkat ke-7, tetapi mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka karena begitu mereka melakukannya, mereka akan memasuki pemandangan berbagai Paradise dan Cave Heaven. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan itu. Bahkan ada banyak kekuatan Open Heaven Orde ke-6 puncak di kelas 2 yang dengan sengaja menekan alam kultivasi mereka sendiri, tidak berani menerobos sesuka hati karena rumor itu, takut bahwa begitu mereka menerobos ke Orde ke-7, mereka akan menderita hal yang tidak terduga. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba teringat Li Luo Sui yang dia temui sebelumnya. Sebagai leluhur tua Provinsi Pelangi Emas, ketika Yang Kai memimpin rakyatnya untuk meratakan prefektur Pelangi Emas, wanita ini telah memberinya kejutan besar. Jika dia tidak baru saja menembus Orde ke-7 dan wilayahnya tidak stabil, dengan kekuatan Yang Kai pada saat itu, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, Li Luo Sui adalah salah satu Master Orde ke-6 puncak yang telah disebutkan Su Wang, dengan sengaja menekan kultivasinya dan tidak berani menerobos sesuka hati. Jika tidak ada alasan bagi Li Luo Sui untuk menerobos ke Orde ke-7 tepat setelah dia tiba di Provinsi Pelangi Emas. Sebelumnya, dia telah waspada tentang apakah wanita ini akan membalas dendam padanya, tetapi sayangnya, tidak ada berita tentang dia selama bertahun-tahun. Sekarang sepertinya wanita ini telah ditundukkan oleh beberapa Cave Heaven Paradise atau bersembunyi di suatu tempat, tidak berani menunjukkan wajahnya. 4650. Rumor mengatakan bahwa setelah Master pangkat tinggi dari pasukan kelas 2 diikat oleh berbagai Cave Heaven dan Paradise, mereka menghilang tanpa jejak, baik di penjara atau dibunuh secara diam-diam. Su Wang tersenyum ringan, selama bertahun-tahun saya di surga Raja Cerah, saya telah melihat beberapa Master pangkat tinggi dari pasukan kelas 2, semuanya dibawa ke surga Raja Cerah oleh sesepuh sekte. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kabar mereka sekarang. Su Wang menggelengkan kepalanya, semua orang hanya bertemu sekali. Sejak itu, tidak ada yang mendengar kabar dari mereka, jadi saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Petik 2. Yang Kai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Arti di balik kata-kata Su Wang membuatnya seolah-olah dia bahkan tidak bisa melihat Cave Heaven dan Paradise dengan jelas. Sulit bagi berbagai Cave Heaven Paradise untuk memantau Satellite Heaven, begitu banyak orang yang telah menembus High Rank Open Heaven akan datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan. Bahkan ada beberapa orang yang secara khusus datang ke sini untuk menerobos ke pangkat tinggi, untuk menghindari perhatian berbagai Cave Heaven dan Paradise. Oleh karena itu, saudara muda, tidak hanya ada Orde ke-7 di sini, ada juga Orde ke-8, Anda harus berhati-hati saat melakukan perjalanan melalui surga yang hancur. Petik 2.
Aku akan ingat. Yang Kai sedikit mengangguk, tetapi hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Suwang, perairan Sateret Heaven benar-benar sangat berlumpur. Adapun beberapa master tahap Open Heaven Orde ke-7 yang telah bersembunyi di kerumunan barusan, mereka jelas memiliki pemahaman tentang surga gua semesta, atau mereka tidak akan menunggu di sini dan bergegas masuk segera setelah pintu terbuka. Sayangnya, setelah mereka masuk, pintu ke surga gua semesta menghilang lagi, jadi bahkan jika yang lain ingin mengikuti mereka ke dalam untuk minum sup, itu tidak mungkin. Yang Kai memiliki kemampuan untuk mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon dan dengan paksa membuka pintu, tetapi bagaimana dia bisa melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu? Sateret Heaven benar-benar tempat yang bagus. Yang Kai tiba-tiba menghela nafas dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu, matanya sedikit menyipit saat dia tersenyum. Benar, Blood Crow. Petik 2. Ekspresi Suwang tiba-tiba menjadi serius saat dia mengikuti tatapan Yang Kai. Ke arah itu, 3 orang berjalan bersama, jelas dari sekte yang sama, 2 pria dan 1 wanita. Merasakan tatapan Yang Kai dan Suwang, ketiganya menoleh. Kedua pria itu mengerutkan kening, wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan kebingungan. Wanita itu juga bertanya, apakah kakak senior ini berbicara dengan kita? Yang Kai terkekeh padanya, jika bukan karena para Master Open Heaven tingkat tinggi yang tiba-tiba muncul dan memengaruhi auramu, aku benar-benar tidak akan bisa menentukan di mana kamu bersembunyi. Sekarang saya telah menemukan jejak Anda, tidak perlu berpura-pura lagi. Bagaimanapun, Anda adalah seorang senior tua, jadi Anda harus memiliki sikap seperti seorang senior tua. Kamu bertingkah seperti orang bodoh seperti ini cukup mengecewakan bagi kami para junior. Wanita itu berkata dengan sedih, apa yang dibicarakan kakak senior ini? Petik 2. Kedua pria di sampingnya juga memelototi Yang Kai, seolah-olah mereka merasa dia tiba-tiba menyinggung keindahan di hati mereka. Yang Kai mencibir, apakah Anda lelah menjadi seorang pria dan ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita? Salah satu dari 2 pria itu berteriak dengan marah, teman, tolong perhatikan kata-katamu. Kakak senior dan kakak muda saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, dan kami bahkan tidak mengenal satu sama lain, jadi bagaimana kami bisa menyinggung Anda? Apakah ada kesalahan? Suwang bertanya dengan suara rendah. Dia tidak bisa melihat jejak Blood Crow di tubuh wanita itu, dia juga tidak merasakan aura yang tidak biasa. Tanggapan pihak lain masuk akal, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai begitu yakin. Konflik di sini secara alami menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Pintu ke surga gua semesta telah menghilang, dan sekarang, beberapa Master Open Heaven tingkat tinggi telah muncul dan bergegas masuk. Banyak dari mereka telah memutuskan untuk mundur. Bagaimanapun, seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi sangat kuat, jadi mereka tidak memiliki keberanian untuk merebut makanan dari mereka. Karena mereka tidak memperoleh manfaat apapun, menonton pertunjukan yang bagus bukanlah ide yang buruk. Segera, banyak pasang mata menoleh ke arah mereka. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih di udara, menyebabkan kilatan cahaya muncul saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Wanita yang mempesona dan anggun itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kepalanya meledak dan darah menyembur keluar dari mayatnya yang tanpa kepala. Semua orang terkejut. Pria kekar yang berdiri tidak terlalu jauh dari Yang Kai sangat terkejut. Ketika Yang Kai bertanya padanya sebelumnya, dia mengabaikannya begitu saja karena dia adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Bahkan ketika Yang Kai tiba di sini dan menemukan bahwa dia juga seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, dia tidak menganggapnya serius. Namun, tombak yang menakjubkan ini dan kekuatan dunia yang dikandungnya memungkinkan pria kekar itu menyadari jarak antara dia dan Yang Kai. Untuk sesaat, dia basah kuyup oleh keringat dingin saat kakinya tergelincir dan dia langsung mundur beberapa puluh kilometer, jangan sampai dia terjebak dalam bencana ini. Saat mereka mengobrol, wanita cantik itu meninggal. Kedua pria di sampingnya tertegun sejenak sebelum mata mereka memerah dan salah satu dari mereka berteriak, kamu membunuh Suster Junior Guo. Aku akan membunuhmu. Mengatakan demikian, dia memanggil pedang panjang dan memanggil pasukan dunia untuk menyerang Yang Kai. Meskipun orang lain tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga memanggil hartanya sendiri, niat membunuhnya melonjak. Keduanya hanya master tahap Open Heaven Orde ke-5, jadi bahkan jika mereka tahu mereka bukan lawan Yang Kai, melihat suster junior mereka mati di depan mereka tanpa alasan, bagaimana mereka bisa tetap rasional? Suwang dengan cepat mengangkat tangannya dan berteriak, tolong tenang, orang ini bukan kakak mudamu, dia. Sebelum dia bisa menjelaskan,
Tombak panjang menembus telinganya, menyebabkan Su Wang secara naluriah menundukkan kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dua Open Heaven Orde kelima yang telah bergegas juga dibunuh olehnya seperti suster junior Guo mereka. Su Wang menoleh dan berteriak, "Yang Kai." Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya di bawah tangan Blood Crow, dia mungkin sudah memulai pertarungan. Awalnya, kesannya tentang Yang Kai cukup bagus, jika tidak, dia tidak akan memberitahunya begitu banyak rahasia. Namun, dia tidak berharap Yang Kai begitu kejam. Dia belum merasakan aura Blood Crow dari ketiga mayat itu. Namun, Yang Kai tidak memandangnya, hanya mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius, seringai muncul di wajahnya, semakin tua semakin bijaksana. Langkah yang bagus. Su Wang juga menyadari ada sesuatu yang salah dan menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat lebih dari 20 Master Open Heaven Stage berjalan keluar dari segala arah. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Saat teman-teman orang-orang ini menatap punggung mereka semua terkejut, tidak tahu mengapa teman mereka habis saat mereka menikmati pertunjukan. "Kakak Lu." Di arah tertentu, seorang wanita muda dari kelompok berempat menatap sosok yang pergi dan memanggil dengan bingung. Pria muda bernama Kakak Lu bahkan tidak menoleh saat dia perlahan merentangkan telapak tangannya. Pasukan dunia di telapak tangannya melonjak saat dia berteriak, "Iblis jenis ini yang membunuh tanpa pandang bulu bahkan tanpa mengetahui kebenarannya layak untuk semua mendapat hukuman. Sebagai kultivator, kita secara alami harus berjuang untuk keadilan." Petik 2. Mata indah wanita muda itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang ketika dia merasa bahwa kakak seniornya Lu, yang selalu sempurna dan tanpa cacat di hatinya, sekarang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Mengambil langkah maju, dia mengikuti di belakang kakak senior Lu dan berkata, "Saya akan membantu kakak senior." Melihat ini, 3 murid lainnya hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti. Adegan serupa terjadi di banyak tempat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang telah keluar, dan jumlah rekan mereka juga meningkat menjadi lebih dari 70. Bahkan Su Wang, yang lahir di Bright King Heaven, agak tercengang. Dia bukan orang bodoh dan berpikir bahwa Yang Kai telah membunuh orang yang tidak bersalah, itulah sebabnya dia sangat marah, tetapi pemandangan lebih dari 20 orang yang baru saja keluar bersama terlalu aneh. Mereka semua adalah kultivator yang telah berkultivasi ke Open Heaven Stage dan terbiasa melihat semua jenis skema dan plot di dunia, jadi bagaimana mereka bisa tetap berhati hangat seperti ketika mereka masih muda? Membunuh dan dibunuh hanyalah masalah satu pemikiran, betapa tidak masuk akalnya melihat ketidakadilan dan mencabut pedang seseorang untuk membantu musuhnya, itu hanya menipu diri sendiri. Su Wang lebih suka percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan 20 atau lebih orang yang keluar lebih dulu daripada secara naif percaya bahwa mereka benar-benar ingin melenyapkan yang kuat dan membantu yang lemah. Di sisi lain, para sahabat yang telah dipengaruhi oleh mereka sebagian besar adalah sesama murid, jadi seharusnya tidak ada masalah. "Apa yang harus kita lakukan?" Su Wang berbisik. "Tidak," Yang Kai menjawab. Su Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Saat ini, kamu masih ingin bercanda." Yang Kai mengangkat bahu, "Jika saya benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, saya akan fokus untuk melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan saya." Petik 2. Su Wang dengan cepat berkata, "Jangan lupa untuk membawaku bersamamu ketika kamu pergi. Meskipun saya, pria Bright King Heaven, memiliki kulit tebal, dikelilingi dan dipukuli bukanlah sesuatu yang menarik." Petik 2. "Tergantung pada suasana hatiku," kata Yang Kai ringan. Su Wang terdiam. "Kami adalah murid dari Bright King Heaven." Yang Kai tiba-tiba mengangkat tombaknya dan berteriak dengan marah sambil diam-diam menendang Su Wang. Su Wang segera mengerti, dan dengan pikiran, raja cerah tak bergerak melayang di belakangnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tidak mau repot-repot mengkritik Yang Kai karena bertindak sebagai murid Raja Surga yang cerah. Saat ini, menggunakan kulit harimau Bright King Heaven sebagai bendera tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Benar saja, ketika mereka melihat Su Wang mengaktifkan tubuh Raja Cerah yang tidak bergerak, sebagian besar dari 70 orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan 36 Cave Heaven yang terkenal, siapa yang tidak tahu tentang Bright King Paradise? "Kami sedang mengejar Blood Crow Divine Monarch," anjing tua Blood Crow penuh kelicikan, menyembunyikan jejaknya. 3 orang yang baru saja saya bunuh semuanya dirasuki oleh teknik rahasia darah daunnya, dan bahkan rekan-rekan murid Anda mengalami nasib yang sama. Rekan-rekan murid yang Anda kenal bukan lagi orang yang sama." Mata Yang Kai menyapu sekitar 20 orang yang keluar lebih dulu, penuh dengan provokasi. Semua orang terkejut. Di Sateret Heaven, nama Blood Crow Divine Monarch secara alami terkenal.
Orang ini mahir dalam dao darah dan suka menelan esensi darah para kultivator. Menjadi sasaran olehnya tidak akan berakhir dengan baik. Mendengar kata-kata Yang Kai, hati semua orang secara alami dalam kekacauan. Mereka yang memiliki reaksi cepat dengan cepat menjauhkan diri dari sesama murid mereka yang telah pergi tanpa peringatan, tetapi kebanyakan dari mereka memasang tampang curiga. Lagi pula, mereka tidak berpisah beberapa hari terakhir ini, jadi jika mereka benar-benar bertemu dengan Blood Crow, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Kakak senior Lu. Suara wanita itu bergetar ketika dia berbalik untuk melihat wajah kakak senior Lu. Apakah yang dia katakan itu benar? Kakak senior Lu menutup telinga terhadap ini dan hanya menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutupi bibir merahnya. Air mata jatuh dari matanya seperti mutiara yang pecah.